Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Mas Ali. Mas Ali kenapa? Mas Ali? Oke, udah ya. Besok kalau misalnya kalian bahasa bajunya bisa memakai seragam yang lain. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pembelajaran karena kemarin Pusna ada kegiatan fintech di Karanganyar, jadi saya harus mengimplementasikan kepada kalian. Hari ini kita akan belajar nanti tentang jurus 2DKBK. Nah, ini ada 7 jurus, tetapi kita akan mengambil jurus kedua nanti ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Allah, silakan disiapkan untuk berdoa. Gerak, tangan dulu gerak, mulai. Oke, nah untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan ice breathing terlebih dahulu biar menjadi semakin semangat. Oke, nanti untuk tata cara ice breathing yang kita lakukan hari ini yaitu menjauh, mendekat, dan tangkap. Seperti itu. Di sini silakan kita posisi berdiri terlebih dahulu. Cari pasangan. Ada yang dapat? Enggak, sudah sama. Semua dapat ya? Oke, boleh agak maju biar nggak akan di situ. Nah, cari tempat leluasa untuk kamu menghindar biar kamu nggak template sama teman kamu. Sudah sini, biar tidak yang sebelah barat yang ditapok. Nah, sebelah barat dulu main, gantian. Kamu dulu. Yang sebelah barat tangannya gini, nanti yang sebelah timur tangannya yang mengginikan. Yuk, kita mereka gantian. Jauh. Jauh itu berarti mengangkat loh tangannya. Mendekat. Dekatkan dengan jari teman kamu. Dimasukkan sini. Oke, kita ulang. Menjauh. Jauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Konsentrasi ya. Mendekat. Mendekat. Semakin dekat. Jauh. 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 Dekat. Dekat. Tahan. Sekarang balik. Tadi yang barat yang gini, sekarang yang timur. Gantian. Dari mana? Ini dong. Saya kasih babat. Kata sini. Yuk, konsentrasi. Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3 konsentrasi. Oke. Menjauh. Mendekat. Jauh. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Tangan. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Sebelum saya memasuki untuk kegiatan ini, kita akan saya memberikan ada pertanyaan, yaitu kemarin kan habis kita ini ya
asesmen tengah semester nggih. Nah, kira-kira menurut kalian dan asesmen ini insya Allah akan dilakukan besok di hari Sabtu tanggal 4. Pertanyaan saya, apa yang kamu rasakan saat nilai ujianmu jelek setelah mengetahuinya? Kira-kira apa yang kamu rasakan? Kemarin juga sudah ada spill sedikit dari guru mapel kan, kamu nilainya sekian, kamu sekian, seperti itu. Apa yang kalian rasakan? Menyesal? Apa? Gelisah. Ada yang stres, ada yang lagi sedih. Berarti udah yang ada yang sudah tahu sedih, berarti udah tahu ya nilai saya sekian, karena mungkin sudah ada sepilan sedikit dari guru mapel. Nah sekarang tadi kalian sudah menyebutkan emosi kalian ketika mengetahui nilai kalian itu tidak bagus. Nah, yang kedua, apa yang kamu lakukan saat sahabatmu tidak menepati janji? Dipukul. Apa yang kamu lakukan saat sahabatmu tidak menepati janji? Tadi emosi, ya. Selain tadi yang disebutkan oleh teman-teman kalian, apa kira-kira? Meminta janjinya? Ya. Oke, menanyakan ya, janjimu mana? Kamu mau nanya? Nah, seperti itu. Nah, ada lagi? Menyesal, kesel. Oh, kesal. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan ini, berarti setiap orang itu pasti punya emosi, dan emosinya setiap orang apakah sama? Ya, berbeda. Kita tanya, pernah nggak marah dengan temennya? Pernah. Oke, pernah. Kalau marah itu wajar nggak sih? Wajar, ya wajar. Nah, kalau kalian sudah marah, ketika marah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Lepas. Oke, jadikan SB ya. Kalau kalian marah, pernahkah kalian membanting barang-barang? Pernah? Pernah ya, berarti ya. Nah, menyesal ya ketika setelah barang itu dibanting? Menyesal. Karena apa kok menyesal? Karena apa? Barangnya jadi rusak. Oke, menyesal karena barangnya jadi rusak. Kalau misalkan di kelas seperti itu, kira-kira teman-teman pada takut nggak kamu kalau banting seperti itu? Takut, ya kan? Nah, berarti emosi itu kalau kamu banting barang atau apapun, marah-marah, teriak, nah, berarti emosi kalian itu bisa dikendalikan tidak? Tidak bisa dikendalikan. Pernah nggak kalian itu, oh supaya saya tidak marah, maka saya harus melakukan sesuatu? Pernah nggak? Mungkin dengan membaca istighfar ataupun ambil nafas. Pernah? Oh, ada beberapa yang sudah pernah ya. Oke, kita lihat. Jadi sebelum kita memasuki ada tujuan layanan, agar kenapa kita belajar tentang mengelola emosi, yaitu agar kalian mampu mengenali berbagai emosi, kemudian memahami pentingnya mengelola emosi dengan cara yang sehat, mempraktekkan strategi sederhana untuk menenangkan diri. Nah, tadi kenapa saya tanya, berarti kan ada kaitannya. Nah, oke, sebelum kita ke aksi, ya, saya akan membagikan LKPD. Ada sebuah kasus, kalian bisa lihat di LKPD dan juga bisa dilihat di layar monitor.
Andi gagal ujian matematika. Ia marah, membanting buku, dan memutuskan tidak mau belajar lagi. Coba di situ di LKPD tidak ada pertanyaannya ya, dan bukan? Nah, kira-kira, apa emosi yang Andi rasakan, kemudian apa yang akan kamu lakukan jika jadi Andi? Boleh kalau mau mengerjakan di situ kesulitan, kita boleh di lantai. Jadi di situ apa emosi yang Andi rasakan, kemudian apa yang mungkin kamu lakukan jika berada di posisi Andi. Catat itu ya. Kalau kamu jadi Andi, apa yang kamu lakukan? Sudah? Nanti saya akan mencoba meminta beberapa anak untuk ke depan membacakan jawaban ya. Oke, ini ada beberapa teman kamu sudah selesai. Bisa Mbak Rika minta tolong untuk membacakan dari jawabannya. Apa emosi yang Andi rasakan? Andi merasa marah dan frustasi karena gagal dalam ujian matematika. Kedua, apa yang mungkin kamu lakukan jika berada di posisi Andi? Saya mungkin merasa kecewa dan sedih. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Niken. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang sudah, Mbak yang juga sudah selesai. Silakan dibacakan di depan teman-temannya. Apa emosi yang Andi rasakan? Membantu jauh dan tidak apa-apa karena ujian matematikanya jelek. Apa yang mungkin kamu lakukan jika berada di posisi Andi? Sedih, tetapi saya akan belajar lebih giat lagi akan dengan ujian yang akan datang. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Lia. Oke, selanjutnya satu lagi mungkin dari Mas Rafael, sebenarnya sudah ya. Silakan Mas Rafael bacakan jawabannya. Apa emosi yang rasakan? Besar karena gagal. Oke. Yang mungkin kamu lakukan jika berada di posisi Andi. Tidak membanting buku, dan Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mas Rafael. Oke. Jadi tadi ada beberapa jawaban dari teman kalian, ya, seperti itu. Ada yang merasa, oh saya akan marah, saya menyesal kecewa, tapi saya akan memperbaiki diri dengan apa? Lebih giat belajar. Dan ada juga yang menjawab, saya tidak akan melakukan apa mungkin yang tadi melakukan apa yang dilakukan Andi ya, dia tidak akan banting atau apapun. Karena kalau kita bisa mengelola emosi kita, maka dari buku yang mungkin dibanting itu akibatnya bukunya bagaimana? Ya, rusak. Nah, sudah marah, buku dibanting rusak, yang terjadi biasanya apa? Penyesalan. Nah, kalau misalnya tadi di posisinya Andi, oh saya akan lebih giat belajar. Nah, itu akan lebih baik kalau ketika kita ada emosi, kemudian kita duduk sebentar, menenangkan diri, nah ambil nafas, dan dibuang, itu akan lebih baik karena apa? Kita bisa mengendalikan emosi. Tetapi kalau kita membanting buku, membanting barang-barang, yang dikendalikan siapa? Emosi mengendalikan siapa? Emosi mengendalikan kita. Suka dikendalikan emosi apa mengendalikan emosi? Mengendalikan emosi. Oke, kita lanjut ke refleksi. Jadi dari sini tadi kita akan jadi lebih tahu, oh ternyata apa yang dilakukan Andi itu ibaratnya kalau kita lihat tadi Andi dikendalikan emosi atau mengendalikan emosi? Dikendalikan emosi. Kita lihat apa
Akibatnya, jika Andi terus membiarkan emosinya menguasai diri. Pernahkah kalian berada dalam situasi seperti itu? Coba ceritakan pengalaman singkat kalian. Nah, tuliskan di sini kalau di LKPD-nya itu ya di bagian refleksi. Pernahkah kamu berada pada situasi yang sama seperti ini, yang serupa? Tuliskan cerita singkatmu, oke? Boleh. Nanti saya akan meminta untuk membacakan hasil dari cerita kalian atau pengalaman kalian. Oke, Mbak Elsa sudah. Mbak Elsa boleh membacakan ke depan? Biar teman-temannya ini agak mundur ini. Pernahkah kamu berada di kondisi apapun sampai kamu sehat? Pernah, tetapi saya hanya 10 kali berinteraksi dengan dia dan teman-teman. Apakah kita segera menghidupkan dengan baik akan menimbulkan stres, frustrasi, dan emosi? Oke, terima kasih Mbak Elsa. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Pak Samad akan membacakan jawabannya. Tidak pernah. Oke. Oke, jadi menyebabkan beberapa masalah ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mas Rama. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke materi tentang konsep. Nanti kita akan lihat di video ini. Perhatikan. Yuk, kenali emosi kita. Halo, aku Osma. Yuk, belajar emosi bareng aku. Tahukah kamu, di dalam diri manusia pastinya memiliki emosi. Apakah emosi itu? Emosi adalah reaksi kita terhadap suatu peristiwa yang biasanya ditunjukkan melalui ekspresi wajah ataupun gerak tubuh kita. Macam-macam emosi. Manusia memiliki 5 emosi dasar, di antaranya senang, marah, sedih, takut, dan kaget. Senang. Timbulnya emosi ini biasanya dikarenakan adanya perasaan suka terhadap sesuatu. Ciri-ciri dari emosi ini yaitu bibir tersenyum, mata berbinar cerah, dan hati berdebar-debar. Contohnya seperti senang mendapatkan nilai bagus, senang mendapatkan hadiah, dan senang mendapatkan makanan lezat. Marah, timbulnya perasaan tidak suka yang kuat oleh suatu kejadian. Ciri-ciri emosi ini yaitu muka merah padam, suara yang bergerak, tatapan yang tajam, dan tangan terkepal. Contohnya seperti merasa marah ketika keinginan tidak tercapai dan marah ketika ada yang mengejek. Sedih, emosi ini timbul ketika kita mengalami kegagalan, kecelakaan, kehilangan, dan putus asa. Ciri-ciri yang ditimbulkan wajah muram lesu tanpa senyum, mata berkaca-kaca, dan menangis. Contohnya seperti sedih ketika terluka, sedih ketika melihat teman sakit, dan sedih ketika dimarahi oleh guru. Takut. Emosi ini biasanya timbul ketika kita merasa cemas, gugup, panik, dan ngeri terhadap sesuatu. Ciri-ciri yang ditimbulkan yaitu wajah pucat pasi disertai keringat dingin, dan terkadang disertai dengan berteriak, menutup mulut, dan badan bergetar. Contohnya seperti takut ketika disuruh maju ke depan oleh guru, takut
hasil ulangan jelek dan takut ketika dimarahi oleh orang tua. Kaget, perasaan ini biasanya timbul ketika baru mengalami kejadian itu sekali, tetapi ada juga karena suara keras yang datang tiba-tiba. Ciri-ciri yang dikeluarkan biasanya dengan berteriak secara spontan, mata terbelalak, bahu terangkat ke atas, dan terkadang disertai latah. Contohnya seperti ditekuk oleh teman ketika serius ngomong, mendengar suara keras ketika sedang sepi, melihat teman yang tiba-tiba muncul di depan kita. Namun faktanya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga menimbulkan kekerasan terhadap temannya. Ada beberapa cara untuk mengelola emosi di dalam diri kita. Tarik nafas panjang sambil pejamkan mata, lalu keluarkan pelan-pelan. Lampiaskan emosi ke hal-hal yang baik seperti menulis atau melakukan olahraga. Selalu berpikir positif. Selalu menjaga ketenangan. Dan jangan lupa ibadah. Mari bermain dengan emosi. Ayo tebak jenis emosi apa yang ada pada gambar di bawah ini. Jawabannya adalah, nah teman-teman, ayo mulailah dari diri kita, cegah kekerasan dan kenali emosi kita dengan baik. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kita sudah melihat ya tentang mengenali konsep dari peta emosi ya. Jadi sudah tahu ya kalau ada macam-macam emosi. Tadi kalau yang di video itu ada 5, ada senang, sedih, marah, takut, dan kaget. Tapi yang kita bahas di sini itu tentang 4 peta emosi, yaitu senang, sedih, marah, takut. Nah, tadi seperti apa yang dialami Andi, mungkin bahkan kalian juga mengalami sendiri di kehidupan sehari-hari, di sekolah, ya, sebagai ekspresi emosi kita. Marah, sedih, menangis, kaget, juga ada kecewa, kemudian juga takut. Setiap orang yang mempunyai sebuah permasalahan itu, maka dia akan mengeluarkan ekspresi emosinya. Nah, boleh nggak atau kita wajar nggak kita itu tadi misalkan dijahili teman, kita marah, wajar bukan? Wajar. Tetapi apakah ketika kita marah harus memukul temannya? Tidak. Apakah ada yang pernah memukul temannya? Pernah? Oke, pasti ada beberapa pernah. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah memukul temanmu tadi? Senang. Apa? Ada rasa kecewa kan? Nah, apakah kalau kita lakukan terus-terusan seperti itu akan berdampak baik untuk diri kita? Tidak. Nah, tentu tidak. Kalau kita melakukan setiap hari mukul temennya, itu lama-lama juga tidak akan baik untuk diri kita. Siapa yang lebih nantinya? Diri sendiri dan juga orang lain. Kancane jadi apa? Jadi mengalami luka-luka. Kamu kemudian apa? Nah, pasti ada apa? Melakukan hal tersebut karena negatif akan ada pemanggilan orang tua terkait apa yang kalian lakukan bisa. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya apa yang terjadi? Menyesal, ya kan? Kayak saya lakukan seperti itu. Maka emosi itu wajar, tetapi bagaimana cara
kita mengelolanya. Apakah kita akan dikendalikan emosi atau emosi yang kita kendalikan? Kamu mau lihat yang mana? Emosi kamu kendalikan, itu pasti pengennya seperti itu. Nah, jadi marah boleh nggak kamu bilang? Oh wajar, boleh, kamu bisa marah karena manusia itu wajar kalau mengeluarkan emosinya seperti itu. Bisa bahagia, ya, bisa sedih, kecewa. Tapi yang apa namanya, alangkah baiknya kita itu bisa mengelola emosi kita. Karena kalau kita bisa mengelola emosi, kita tidak akan merugikan diri sendiri kita dan orang lain. Nah, pasti ada dampak negatifnya kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita lanjutkan. Jadi dilihat di sini, kalau kamu lihat di gambarnya itu ada beberapa peta emosi ya. Di sini ada bahagia. Saya mau tanya, yang merasa bahagia hari ini bisa tunjuk jari? Oke, Mas Indra, bahagia. Saya mau tanya Mas Indra, apa yang membuat Mas Indra bahagia hari ini? Itu yang di depan. Apa Mas yang kamu kok saya bahagia? Melihat ada siswi yang latihan upacara. Karena dia adalah cewek yang saya taksir, Bu. Oh, seperti itu. Ada beberapa emosi di situ ya. Ada bahagia, senang, marah, kecewa, sedih, takut, gelisah, kemudian jengkel, malu, tersenyum, bingung, ataupun cemas. Tadi kan saya katakan, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, tetapi kita lebih dikendalikan emosi kita, maka apa yang terjadi tadi? Ada yang kemudian stres, depresi, tadi katanya ada yang tadi ya seperti itu ya, kemudian selalu bikin ulah. Nah, seperti itu. Pernahkah kalian mencoba mengelola emosi kalian ketika dijahili teman, atau ketika sedih, atau kecewa? Nanti kita akan belajar untuk mengetahui bagaimana toh ketika kita sedang marah, sedih, takut, dan senang. Kita mulai, silakan kalian taruh kertas kalian di belakang kalian atau di meja, ya. Carilah tempat yang nyaman atau posisi enak kalian bagaimana. Boleh dibawa, kalau bawa boleh juga. Nah, dipegang juga boleh. Nah, tidak apa-apa. Cari posisi yang enak dalam artian duduk sambil bersandar. Jangan miring, ini tegak duduk gini, oke? Ya, pejamkan mata kalian. Coba pejamkan mata kalian. Tarik. Ayo coba kita melakukan untuk mengelola emosi kita. Ketika kita marah, tarik nafas dari hidung tentunya. Tarik nafas, buang. Lagi, tarik nafas, buang. Kita ulangi sampai 3 kali. Tarik nafas, buang. Lega ketika kita mempunyai emosi yang meletup-letup. Oke, itu adalah salah satu strategi yang bisa kalian lakukan. Kemudian ketika kita sedih, apa yang kita bisa lakukan? Curhat kepada teman. Ya, kepada siapa? Boleh kita curhat kepada sahabat yang kita percayai, ataupun kepada bapak ibu guru mata pelajaran atau guru mapel, wali kelas juga boleh. Bahkan tentunya kalian bisa menggunakan
sarana di sekolah kita, yaitu ruangan bimbingan konseling untuk menyampaikan unek-unek permasalahan atau mungkin sebuah kebahagiaan kepada guru TK kalian, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika takut, nah, apa yang kita lakukan ketika takut? Nah, kita ketika minta diajak untuk ada kegiatan lomba misalkan, saya takut saya tidak bisa. Nah, jangan katakan tidak bisa kalau kita itu belum mencoba. Tumbuhkan growth mindset. Apa itu? Bahwasanya kita punya pemikiran bahwa saya pasti bisa. Dengan apa? Dengan cara belajar, dengan cara latihan. Kalau kita sudah bilang kita tidak bisa dan kita tidak mau berusaha, maka hal itu tentunya akan mempengaruhi apa yang ada di pola pikir kita. Jadi ketika kamu takut, latihan, minta dukungan, minta motivasi kepada orang yang terdekat ataupun kepada teman-teman semua. Selanjutnya ada senang. Ketika senang, baru senang, happy, mendapatkan nilai yang bagus. Nah, atau mungkin mendapatkan rezeki. Aku tadi dikasih makanan ini. Nah, bisa berbagi dengan teman, bisa berbagi cerita, bisa berbagi dengan makanan mungkin tadi yang diberikan, seperti itu ya. Tapi ketika kamu bahagia, kamu soalnya ceritanya kamu senang betul? Itu suka nggak biasanya? Itu bahagia. Nah, jadi setiap orang bisa atau boleh punya cara berbeda untuk menenangkan diri mereka. Jadi caranya untuk menenangkan diri biar emosinya itu tadi bisa terkelola. Kita lihat di refleksi LKPD kalian bisa melihat, silakan dari emosi yang kita pelajari tadi, peta emosi yang kita pelajari. Nah, lihatlah di emosi itu, tuliskan emosi yang kamu rasakan hari ini. Oke, saya akan lihatkan peta konsepnya. Tuliskan emosi yang kamu rasakan hari ini. Boleh kamu memilih di antara itu mana, kemudian digambar, boleh juga dan ditulisi apa atau itu, bahagia, senang, marah, kecewa, sedih, takut atau apa ya, bisa kalian tuliskan dengan melihat yang kamu rasakan hari ini. Kemudian strategi sehat apa yang bisa kamu lakukan untuk mengelola emosi itu. Jadi ketika kamu misalnya marah, apa yang akan kamu lakukan dengan emosi marahmu itu? Strategi sehat supaya marah itu tidak mengendalikan diri kita, tetapi kita yang mengendalikan kemarahan itu. Coba. Oke, dibacakan untuk hasilnya. Ya, boleh. Oke, apa emosi yang dirasakan? Marah. Oke, strategi sehat apa yang bisa kamu lakukan untuk mengelola emosi ini? Terima kasih Mbak Amber. Beri tepuk tangan untuk Mbak Amber. Oke, sekarang kita beralih ke refleksi pribadi. Silakan dituliskan di LKPD kalian satu kalimat janji pada diri sendiri. Mulai hari ini ketika saya merasa titik-titik, saya akan titik-titik. Silakan, karena kalian janji kepada diri kalian, maka tulislah janji kalian di situ. Silakan ditulis. Nanti untuk LKPD-nya setelah ini dikumpulkan. Sudah? Saya akan apa? Oke, untuk refleksi pribadi ini akan dibacakan satu siswa, Mbak Tepan. Silakan depan.
Silakan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk Mbak Novel. Oke, selanjutnya kita ke penutup. Semua emosi yang kita pelajari hari ini itu adalah hal yang wajar. Yang penting, kenali, pahami, kelola. Dengan emosi terkelola, hubungan jadi lebih baik. Jika emosi kita terkelola, hubungan dengan diri sendiri dan orang lain akan lebih baik. Nah, ini anak-anak, terima kasih untuk hari ini karena kita sudah belajar terkait dengan kelola emosi. Saya harapkan apa yang kalian dapatkan hari ini ilmunya bisa diterapkan pada diri kalian ataupun orang lain ketika sedang mengalami hal-hal ataupun mereka mengekspresikan emosinya supaya bisa terkelola dengan baik. Akhir kata dari saya sebelumnya, tepuk tangan untuk kita semua.